Komplotan pencuri yang kendarai mobil terjun ke jurang saat kabur dari kejaran polisi. Melihat proses penyediaan makan bergizi gratis di dapur SPPG dengan penerapan standar ketat. Bernostalgia dengan menu kuliner kue tradisional yang bertahan di tengah jajanan kekinian. Selamat pagi saudara, senang sekali kami kembali hadir mengisi ruang informasi Anda. Sejumlah informasi penting dan menarik telah kami siapkan. Bersama saya Khairani Andita, Anda menyaksikan Kompas Bengkulu di Kompas TV Independen Terpercaya. Informasi pertama di Kompas Bengkulu saudara, komplotan curanmor yang mengendarai mobil berisikan motor curian terjun ke dalam jurang saat dikejar polisi. Pelarian pelaku akhirnya berhenti dan kendaraan yang ditumpangi ringsek. Tim gabungan Polresta Bengkulu dan Polda Bengkulu bergegas meringkus 3 kawanan pencuri motor yang mobilnya terjun ke dalam jurang di perbatasan Kota Bengkulu dengan Kabupaten Bengkulu Tengah. Kondisi mobil tampak ringsek di dalam jurang setelah berupaya kabur dari kejaran polisi. Dari dalam mobil pelaku, sejumlah kendaraan roda 2 hasil curian turut diamankan. Kawanan ini sebelumnya beraksi menggasak 3 unit sepeda motor dalam satu hari di 3 lokasi berbeda di Kota Bengkulu. Diketahui komplotan ini sudah beraksi di 9 TKP. Tak hanya mencuri sepeda motor, pelaku juga kerap membobol rumah kosong. Saat kita pengejaran, sehingga mobil yang ditumpangi sama pelaku ini tergelincir di simpang Nakau dan masuk ke dalam jurang. Berdasarkan hasil wawancara sementara kepada ketiga pelaku ini mengakui perbuatan melakukan aksi pencurian. Jadi ini bukan cuma sekedar pencurian kendaraan bermotor, tetapi juga ada beberapa rangkaian kejadian pencurian, yaitu masuk ke dalam rumah yang tidak berpenghuni dan melaksanakan aksi pencurian tersebut. Ketiga pelaku yang merupakan residivis kini kembali terancam kurungan penjara hingga 7 tahun. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Sementara itu, aksi nekat kawanan pencuri kendaraan bermotor di siang hari meresahkan warga Bengkulu. Pencuri seolah tak takut meski lokasi terbilang ramai lalu lalang warga. Aksi pencurian terekam kamera pengawas. Dari rekaman CCTV terlihat mulanya 2 orang pelaku yang berboncengan berhenti di pinggir jalan pariwisata Kota Bengkulu. Seorang pelaku lalu turun dan mendekat ke arah parkiran sebuah kafe. Tak butuh waktu lama, pelaku yang tampak berpengalaman langsung merusak kunci motor dan membawa kabur motor milik karyawan kafe. Menurut rekan korban, peristiwa pencurian terjadi pukul 10 pagi saat kafe baru saja beroperasi. Pencurian tergolong nekat karena lokasi cukup ramai lalu lalang warga. CCTV itu sekitar jam 11.30-12. Karena kan ketahuannya baru itu ya, pas dia mau pulang, HRD mau pulang, terus motornya udah nggak ada. Kunci stang motor itu? Enggak. Kalau dari rekaman CCTV berapa orang pelaku? 2, dia kelihatan dari itu belakang belakang pohon, belakang tong sampah, terus baru 1 orangnya ke motor langsung beraksi. Pasca kejadian, korban langsung membuat laporan ke polisi dan berharap pelaku segera ditangkap. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Beralih ke berita lain selanjutnya, Kejaksaan Negeri Bengkulu menetapkan seorang anggota DPRD Kota Bengkulu sebagai tersangka korupsi Pasar Panorama. Dalam kasus tersebut, sang oknum anggota DPRD menjual kios kepada pedagang secara ilegal dengan memanfaatkan jabatannya sebagai anggota DPRD. Setelah diperiksa sejak Rabu siang, penyidik Kejaksaan Negeri Bengkulu menetapkan Parizan Hermedi, anggota DPRD Kota Bengkulu sebagai tersangka kasus korupsi Pasar Panorama.
Politikus PAN ini menjadi tersangka setelah menjual kios di Pasar Panorama dengan harga tinggi kepada pedagang, meski mengetahui lahan itu merupakan milik pemerintah Kota Bengkulu. Jaksa mengungkap Farizan memanfaatkan jabatannya sebagai anggota DPRD untuk meyakinkan pedagang bahwa ia bisa membangunkan kios baru. Dari puluhan kios di pasar tersebut, tersangka mematok harga bervariasi mulai 50 juta hingga 300 juta rupiah. Atas tindakan tersangka, baik pedagang maupun pemerintah Kota Bengkulu mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Manfaatkan jabatannya selaku anggota dewan, masyarakat percaya dan memaksa untuk membayar senilai tersebut, dan jika tidak dibayar tentu pedagang ini tidak mendapatkan kios. Pedagang ini mau tidak mau karena mereka memang itu sumber mata pencariannya, jadi terpaksa mereka membeli kios dengan harga sebesar itu, yang mana tanah daripada kios-kios ini tentu kita ketahui bersama merupakan milik pemerintah Kota Bengkulu. Oknum anggota DPRD ini kini ditahan di Rutan Bengkulu selama 20 hari ke depan guna proses penyidikan. Bayazil Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Melihat proses penyediaan makan bergizi gratis di dapur SPPG dengan penerapan standar ketat. Informasinya hadir usai jeda saudara, tetaplah di Kompas Bengkulu. Terima kasih Anda masih bersama kami. Di tengah sejumlah kasus keracunan usai menyantap makan bergizi gratis, Kompas TV berkesempatan langsung melihat aktivitas di Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Polresta Bengkulu yang menerapkan standar ketat. Proses penyediaan makanan bergizi dijalankan sesuai standar, mulai dari penerimaan bahan baku, pengolahan, hingga pendistribusian ke sekolah-sekolah. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polresta Bengkulu setiap hari menyiapkan makanan bergizi gratis hingga 3.000 porsi untuk anak-anak sekolah. Proses panjang itu dimulai sejak pagi ketika bahan pangan tiba, mulai dari daging ayam, sayur mayur, hingga buah-buahan. Dalam tahap penerimaan bahan, petugas SPPG menerapkan standar operasional prosedur yang ketat. Bahan yang diterima langsung diperiksa satu persatu. Jika ada yang tidak memenuhi standar kualitas, bahan pangan dikembalikan kepada penyuplai. Setelah proses sortir, daging ayam segar langsung dibersihkan dan dicuci hingga bersih. Begitu pula dengan sayuran dan bumbu rempah. Semua bahan pangan yang telah bersih disimpan rapi di tempat pendingin menjaga kualitasnya. Selanjutnya proses memasak dilakukan sejak dini hari dengan teliti agar makanan siap disajikan di pagi hari. Setelah semua menu matang, makanan kemudian ditata dalam ompreng dan dimasukkan ke dalam mobil khusus untuk disalurkan ke sekolah-sekolah penerima. Security food ini untuk menjamin keamanan makanan itu sampai ke penerima manfaat. Di security food kita tes, ada alat uji tester dari Bidokes Polresta Kota Bengkulu, yang mana di situ akan kelihatan ketika makanan itu beracun atau terkontaminasi, akan berubah warna kalau tidak salah. Nah, nantinya ketika ada memang itu berbahaya, mengandung zat berbahaya, itu tidak akan kami distribusikan. Sebelum dibagikan, menu sudah lebih dulu disusun oleh tim ahli gizi agar sesuai dengan kebutuhan setiap jenjang usia. Tidak hanya memperhatikan rasa, tetapi juga keseimbangan gizi di dalam setiap porsi makanan. Untuk sampel di sini kita pakai yang 100 gram. Nah, di sini ayamnya kita pakai 50 gram. Di sini sayurnya kita pakai 100 gram. Di sini kita pakai tahunya 60 gram. Untuk buahnya sendiri kita pakai 100 gram. Begitu. Kandungan gizinya sama semua? Kandungan gizinya tidak sama. Perbedaannya kita cuma di karbohidrat. Karbohidrat itu nasi. Pembedanya tadi yaitu 100 gram, 150 gram, dan 200 gram. Gitu. Di salah satu sekolah penerima, TK dan SD Islam Plus Karakter, murid-murid tampak antusias.
Saat jam istirahat tiba, anak-anak langsung bergegas menyantap hidangan dengan lahap. Meski tidak sedikit juga yang masih memilih-milih makanan, terutama saat disajikan menu sayuran. Ya, responnya alhamdulillah lumayan baik. Yang sebelumnya anak-anak kan harus bawa bekal dari rumah. Karena ada MBG, anak-anaknya lebih simpel, nggak bawa lagi bekal dari rumah. Kadang yang jadi keluhannya itu kadang itu sayurnya. Karena kan anak-anak masih kecil ini karena nggak suka makan sayur. Kalau yang kayak ayam, kayak apa, tinggalin semua itu alhamdulillah suka. Melalui program makanan bergizi gratis ini, SPPG Polresta Bengkulu berharap anak-anak sekolah tak hanya sekedar merasa kenyang, tetapi juga terbiasa mengonsumsi makanan sehat dan bergizi yang dibutuhkan tubuh. Dengan begitu, program ini diharapkan mampu mendukung tumbuh kembang anak sekaligus melahirkan generasi lebih sehat dan lebih kuat di masa mendatang. Gilang Triwibisono, Kompas TV Bengkulu. Sementara itu, Saudara Gubernur Helmi Hasan meminta masyarakat segera melapor jika menemukan adanya permasalahan dalam program makan bergizi gratis. Hal ini dilakukan usai maraknya kasus keracunan setelah menyantap makan bergizi gratis di sejumlah daerah di Indonesia. Maraknya kasus keracunan makanan usai menyantap makan bergizi gratis di sejumlah daerah di Indonesia menjadi perhatian Gubernur Bengkulu. Terlebih kasus serupa akibat MBG sempat terjadi di Kabupaten Lebong yang korbannya mencapai ratusan orang. Berkaca dari kasus tersebut, Helmi meminta masyarakat untuk tidak ragu melapor jika menemukan adanya masalah dalam program tersebut agar dapat ditindaklanjuti. Pemerintah memastikan tidak ada intervensi bagi warga yang melapor. Hal itu justru membantu pemerintah dalam mengambil langkah strategis sehingga tak jatuh korban jiwa. Dari data BGN, ada 43 dapur SPPG yang beroperasi di Provinsi Bengkulu. Lapor lah gimana, nggak bisa sekarang, mau zaman sekarang mah mana bisa ditahan-tahan ya. Jadi kalau ada kejadian nggak ada larangan, nggak boleh dilapor, harus lapor biar kita tahu tindak lanjut. Kalau nggak dilapor meninggal nanti orang, iya kan? Iya, jadi nggak benar itu saya pikir informasinya. Justru pemerintah sekarang ini ketika ada kejadian sekecil apapun segera sampaikan. Bahkan nomor handphone saya kan saya bagikan 0811 73 766 nomor handphone saya langsung. Sehingga kalau ada kejadian itu bisa langsung lapor dan kita langsung bisa tindak lanjut. Satu kasus keracunan terjadi pada bulan Agustus lalu, yang mana dapur bermasalah tersebut baru beroperasi selama 2 pekan dan kini tutup sementara. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Bengkulu menyiapkan lahan seluas 7 hektar untuk pembangunan sekolah rakyat terpadu. 1.000 siswa dari keluarga kurang mampu diproyeksikan bersekolah di sekolah tersebut, mulai dari tingkat SD, SMP hingga SMA. Percepatan pembangunan sekolah rakyat yang dipastikan di Kelurahan Pekan Sabtu dilakukan pemerintah Provinsi Bengkulu dan Satgas Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat terpadu direncanakan dipusatkan di Kelurahan Pekan Sabtu dengan luas lahan mencapai 7 hektar. Lelang pembangunan sekolah rakyat dimulai pada Oktober ini oleh Kementerian Sosial dengan anggaran 200 miliar rupiah yang berasal dari APBN. 1.000 siswa dari keluarga kurang mampu akan bersekolah di sekolah rakyat terpadu, mulai tingkat SD, SMP, hingga SMA. Pembangunan. Ya. Kita mengusulkan minta dibangunkan sekolah yang di Bengkulu, itu sebenarnya kita. Kapan target kita, Pak? Insya Allah Oktober ini akan mulai proses pembangunan. Selama berapa lama? Mulai tender dulu, kena kementerian. Oh, tender dari kementerian. Dan mereka menargetkan tahun ajaran baru, tahun depan itu sudah bisa digunakan. Anggaran pembangunan sendiri itu dari APBN Pemerintah Pusat? APBN Kementerian Pusat, Putar PU. Kementerian PU. Ya. Alokasinya sendiri berapa, Pak? Alokasi itu lebih 200 miliar ya, Pak. Untuk yang baru ini aja ya, Pak. Okay. Sekolah rakyat terpadu ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran baru 2026 mendatang. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu.
Sorotan lain, saudara, inflasi di Bengkulu pada bulan September sebesar 0,97%. Dipicu lonjakan komoditas bahan pangan, diantaranya cabai dan daging ayam potong. Inflasi di bulan September ini meningkat tajam dibanding inflasi pada bulan Agustus lalu. Badan Pusat Statistik mencatat pada bulan September 2025 terjadi inflasi 0,97% di Bengkulu. Berdasarkan catatan BPS, inflasi di bulan September melonjak cukup tinggi dibanding bulan Agustus lalu, yang hanya 0,10%. Kelompok pengeluaran makanan dan minuman memberikan andil inflasi tertinggi sebesar 0,76%. Sementara komoditas cabai merah dan daging ayam potong menjadi penyumbang tertinggi inflasi, yakni 0,62% dan 0,20%. Menurut BPS, kondisi ini terjadi akibat tingginya harga komoditas tersebut dalam beberapa waktu terakhir. Memang Bengkulu ini mungkin terdampak dengan kenaikan yang lumayan ya dari beberapa komoditas tersebut ya. Jadi kita di angka untuk bulanan ya, jadi inflasi bulan September sebesar 0,97% ya. Termasuk relatif tinggi lah ya, kalau nasional kita di posisi kedua ya setelah Riau gitu. Nah, tentunya ini menjadi warning lah bagi kita semua ya. Inflasi yang terjadi di Bengkulu dihitung BPS dari dua daerah, yakni Kabupaten Mukomuko dan Kota Bengkulu. Hingga September 2025, inflasi tahunan di Bengkulu tercatat sebesar 2,57%. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Usai jeda, saudara, kami ajak Anda bernostalgia dengan menu kuliner kue tradisional yang bertahan di tengah jajanan kekinian. Tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan Kompas Bengkulu di Kompas TV Independen Terpercaya. Surabi, makanan tradisional berbahan dasar tepung beras dan santan kelapa, kini mulai jarang ditemui. Salah satu warga di Kelurahan Pondok Besi, Kota Bengkulu, masih bertahan dan meneruskan usaha keluarga selama belasan tahun, sekaligus mempertahankan makanan tradisional di tengah tren kuliner modern. Di Jalan Abu Hanifah, Kelurahan Pondok Besi, Kota Bengkulu, setiap pagi selalu tercium aroma wangi yang berasal dari makanan tradisional khas Bengkulu, yakni surabi. Surabi sendiri merupakan makanan berbahan dasar tepung beras dan santan kelapa, dimasak menggunakan cetakan khusus di atas bara api. Dengan tekstur lembut dan rasa khasnya, makanan ini membawa nostalgia bagi penikmat kuliner yang merindukan cita rasa masa lalu. Di teras kecil rumah Neng Suhartati, membuat surabi yang masih mempertahankan usaha turun-temurun keluarga selama belasan tahun. Bukan tanpa alasan, ia masih menjual surabi untuk mempertahankan makanan tradisional di tengah tren kuliner modern. Lama, udah 18 tahun, baru buka lagi. Alhamdulillah sih penggemarnya masih banyak. Juga pelanggan-pelanggan dari jauh-jauh, dari Bengkulu Tengah, dari Utara, dari Pondok Kelapa itu kan banyak. Pokoknya orang untuk Bengkulu kok taunya serabi kok ada di situ. Kalau serabi ini ada 3 jenis. Ini kan serabi tangkuk tuh khas Bengkulu. Terus ada namanya lemak manis satu. Ada yang tadi yang bekuah, itu serabi bekuah. Yang paling banyak dibeli itu yang ini, yang tangkuk, yang memang original. Mulai pukul 6 pagi, warga sudah berbondong mencari surabi dan terus ramai hingga surabi buatan Neng Suhartati habis. Surabi dijual mulai Rp3.000 hingga Rp4.000 per buah. Menurut pembeli, kue tradisional ini sudah sangat jarang ditemui. Banyak yang dari Bengkulu ini kadang-kadang datang dari Jakarta, datang itu mencari kue khas Bengkulu. Nah, itulah makanya di itu kan. Udah berapa tahun kok, Neng? Ini 18 tahun. Udah 18 tahun tapi kemarin putus. Ya, vakum kemarin tuh. Sekarang itu lagi.
Keberadaan Surabi yang terus dijaga Neng Suhartati tak hanya menjaga warisan kuliner tradisional, namun juga membuktikan bahwa hidangan sederhana dengan suasana rumahan selalu mampu dirindukan. Tim Liputan Kompas TV Bengkulu. Meski identik dengan keterisoliran karena letaknya berada di Samudra Hindia, Pulau Enggano yang berada di Provinsi Bengkulu menyimpan surga tersembunyi, sebuah kolam alami berwarna biru jernih yang dikenal dengan sebutan Bak Blau. Lokasi ini jarang dijamah wisatawan. Inilah Pulau Enggano, pulau terpencil dan terluar yang masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Bengkulu Utara di Provinsi Bengkulu. Pulau Enggano yang berada di Samudra Hindia bukan hanya tentang pantai berpasir putih atau komoditi pisang yang terkenal. Bukan pula tentang kekayaan adat dan tradisi dari suku-suku asli yang mendiami pulau ini. Ternyata di balik ketenangan dan kesunyian Enggano, terdapat satu surga tersembunyi yang belum banyak diketahui orang. Namanya wisata Bak Blau atau warna biru. Bak Blau bukan sekedar nama unik. Ini adalah kawasan wisata alam dengan air sebening kaca, berpadu warna biru kehijauan seperti kristal. Dikelilingi bebatuan karang dan hutan tropis yang masih alami, Bak Blau menjadi tempat favorit warga lokal untuk menikmati segarnya air alami. Menariknya, Bak Blau bukan hanya milik warga lokal. Semakin banyak wisatawan dari luar daerah, bahkan luar pulau yang datang langsung untuk menyaksikan keindahan ini. Seperti Imam dari Bogor dan Anissa dari Kota Bengkulu, yang rela menempuh perjalanan jauh hanya untuk menikmati keindahan Bak Blau. Kalau di Bogor itu nggak ada mata air seperti ini. Kebetulan datang ke Enggano, ketemu yang namanya Danau Bak Blau. Nah, ketika datang ke sini, ya lumayan menakjubkan lah, karena begitu alami dan asri, melihat kondisinya bagus sekali, warnanya hijau, terus airnya jernih, gitu. Ikan-ikan di sini dari atas kelihatan, gitu bang. Pertama kali lihat di sini, ini tuh bagus sekali kan. Terlebih lagi airnya juga warna biru, dimana dikit ya di Bengkulu itu sungainya yang warna biru. Apalagi di sini tempatnya terjaga, asri, tidak banyak sampah, cocok untuk dikunjungi selagi waktu luang. Apalagi buat teman-teman yang dari luar main ke Enggano, boleh datang ke Bak Blau. Untuk mencapai lokasi ini memang tak mudah. Perlu perjalanan melewati jalan berbatu dan hutan semak. Namun semua seolah terbayar lunas begitu sampai di lokasi. Disinilah letak istimewanya Enggano. Alam dan budayanya masih terjaga, serta keindahannya masih banyak yang tersembunyi. Enggano bukan sekedar pulau, ia adalah permata di barat daya Bengkulu, sunyi, damai, dan penuh kejutan. Gilang Triwibisono, Kompas TV Bengkulu. Informasi tadi menjadi akhir Kompas Bengkulu Saudara. Saya Kairani Andita, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Kompas TV independen terpercaya.